besar atas Filipina, akan tetapi sejumlah catatan penting tetap harus diperhatikan Coach Indra Syafri, di mana salah satunya adalah soal lini depan. Yap, di laga perdana Piala AFF U19, Coach Indra cukup membuat publik terkejut lantaran lebih memilih Arkan Kakak ketimbang Jens Raven. Sebab harus diakui, secara klinis Kakak masih butuh banyak waktu untuk berkembang lagi mengingat ia sendiri masih berusia 16 tahun. Sedangkan Jens, bagaimanapun punya sisi kualitas yang setingkat di atas Kakak. Tentu saja, kita tidak serta-merta menganggap Kakak ini jelek, karena di samping ia melewatkan 6 peluang yang ia dapat, secara pergerakan dan determinasi, ini pemain sudah cukup bagus. Namun dari semua itu, tetap saja, melihat Jens Raven yang gimana-gimana adalah rekomendasi langsung dari Sinteyong, membuat Coach Indra harus bisa memaksimalkan bakat yang ia miliki. Jens Raven sukses mencetak gol perdananya untuk Indonesia, yang mana satu gol tersebut ia lesahkan tak kalah Indonesia menang atas Filipina di laga pembuka Piala AFF U19. Tentu saja bagi publik, gol itu seolah membuktikan kalau Jens Raven adalah striker yang sangat efektif memanfaatkan sekecil peluang yang ia dapat. Dan suka tak suka apa yang dilakukan oleh Jens seolah menjadi antitesis bagi Arkan Kakak yang meskipun dapat cukup banyak peluang bersih, namun gagal mencetak satu gol pun. Di mana secara tak langsung Jens ini memang lebih matang ketimbang Kakak. Jika tidak, nggak mungkin di usianya yang masih 18 tahun, ia sudah mengambil peran penting di tim U21 Dordrecht. Dan nggak mungkin juga Coach Sinteyong merekomendasikan langsung Jens ke PSSI untuk segera dinaturalisasi. Yap, awalnya Jens sendiri cukup diragukan tak kalah gagal mencetak satu gol pun di Toulon Cup. Akan tetapi perlu dipahami juga jika ia masih dibilang proses adaptasi. Karena baru join, serta level yang dihadapi langsung level tinggi. Dan memang di Piala AFF inilah panggung bagi Jens Raven untuk membuktikan jika Coach Shin gak salah telah merekomendasikannya. Maka secara tak langsung itu juga akan menjadi tugas bagi Coach Indra Syafri ke depannya untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik Jens. Sebab kalau dilihat-lihat, entah itu di Toulon Cup atau AFF, gaya main Coach Indra seolah kurang bisa mengakomodasi kelebihan Jens yang lihai di bola atas. Memang, gaya cutback khas Coach Indra memang sudah jadi identitas permainannya sejak di era Evan Dimas. Tapi bukankah seorang pelatih juga harus bisa menyesuaikan taktik dengan kapasitas pemain yang ada? Dan Jens sendiri meskipun mengaku tak masalah dengan gaya main yang disebut PPPA alias pendek-pendek panjang itu. Namun bagaimanapun, Jens Raven adalah sosok predator di kotak penalti. Terlebih dengan postur menjulang seperti itu, harusnya paling tidak variasi serangan antara permainan tiki-taka dan direct football juga harus disesuaikan. Ya, bagi yang belum tahu atau lupa kalau Jens Raven ini main bareng Rafael Streit, bermain di kompetisi yang sama. Jens adalah pemain dari FC Dordrecht U21, sementara Rafael Streit bermain untuk tim muda ADO Den Haag. Nah, pada awal tahun 2023, Jens sendiri bergabung dengan SV Nootdorp sebelum akhirnya pada pertengahan tahun, yakni Juli 2023. Ia memutuskan untuk bergabung dengan FC Dordrecht hingga saat ini. Dan di musim 2023-2024, ia tercatat mampu mencetak 6 gol dari 20 penampilan bagi tim U21. Yang mana itu merupakan catatan yang cukup baik bagi pemain 18 tahun yang main di level U21. Tentu saja, Coach Shin sendiri punya alasan mengapa Jens ini merupakan pemain yang ia rekomendasikan langsung untuk dinaturalisasi.
Dilihat dari atribut bermainnya, pemain bertinggi 189 cm tersebut adalah penyerang bertipe defensive forward. Nah, tipikal striker defensive forward sendiri adalah striker dengan kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya, di mana itu berkaitan dengan karakter permainan seorang bomber modern yang mampu membantu serangan dari bawah. Jelas itu adalah karakter yang sangat disukai oleh Coach Shin. Sebab dengan sistem yang ia bangun, tentu seorang penyerang juga dituntut untuk aktif melakukan pressing serta aktif menjemput bola. Dan Jens, meskipun punya tubuh yang tinggi, namun soal kecepatan dan mobilitas, pemain berdarah Jogja ini cukup bagus. Itulah kenapa Coach Shin yakin jika Jens Raven akan jadi striker yang sangat bagus dalam 3-5 tahun ke depan. Sementara itu Jens Raven sendiri mengaku sangat senang atas gol pertamanya dan ia juga mengaku sempat grogi. Namun kedepannya ia berjanji akan lebih bekerja keras untuk bisa mencetak lebih banyak gol demi misinya meraih juara dan menjadi top skor. Sejujurnya saya sedikit grogi karena belum pernah bermain di depan begitu banyak orang. Tapi saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya. Saya sampai merinding. Saya bilang kepada pelatih, kalau saya bermain 5 menit lagi, mungkin saya bisa mencetak 1 gol lagi. Namun dengan 20 menit di lapangan, saya bisa mencetak 1 gol. Jadi kita lihat saja di laga berikutnya. Ucap Jens usai laga. Di sisi lain, Coach Indra Syafri sendiri mengaku bahwa ia masih melihat sejumlah celah di permainan anak asuhnya meskipun berhasil melumat Filipina 6-0. Menurut beliau, anak asuhnya belum tampil konsisten dengan skema yang telah disusun. Selain itu, Coach Indra juga menyoroti perihal game plan dan filosofi yang belum konsisten diterapkan. Game plan yang kami rencanakan dan filosofi yang dibangun untuk tim ini belum konsisten. Oleh karena itu saya pikir memang tim usia muda perlu waktu dan butuh kesabaran. Pada babak pertama, saya menginstruksikan untuk bermain agresif hingga pada menit ke-15 sampai 20, para pemain Filipina agak menurun. Dan alhamdulillah, anak-anak bisa membuat skema-skema gol yang dapat memuaskan saya. Saya harap semua masyarakat untuk tidak cepat menilai para pemain ini, karena proses mereka masih panjang dan semoga bisa konsisten. Saya selalu bilang ke anak-anak agar tidak menganggap tiap pertandingan itu mudah, karena itu yang akan membuat mental mereka berkembang. Anak-anak ini masih muda dan harus dikawal agar selalu terjaga mental juaranya, kata Coach Indra. Lebih lanjut, perihal Jens Raven, Coach Indra menjelaskan kalau alasannya memainkan Jens di pertengahan babak kedua lantaran dia baru saja datang dan bergabung dengan tim. Meskipun begitu, Coach Indra yakin ke depannya Jens akan mampu mencetak lebih banyak gol. Karena rupanya Jens sendiri yang berjanji kalau ia diberi kesempatan main, maka ia akan mencetak 2 gol di laga debut. Tapi faktanya cuma 1, sehingga menurut Coach Indra, Jens masih punya hutang. Ingat ya, itu konteksnya bercanda antara pelatih dan pemain. Jangan dibawa sepandang, oke? Tentu saya bersyukur Jens Raven yang hanya bermain 15 menit bisa bikin 1 gol. Tapi tadi sore janji dengan saya kalau dia dimainkan dia akan cetak 2 gol. Setelah ini, saya masih tagih 1 gol. Cukup puas kita, tapi kan Jens Raven baru bergabung. Dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini dengan baik. Ucap Coach Indra yang disambut gelak tawa wartawan yang hadir. Yap, apapun itu, perjalanan masih panjang dan semoga tim ini bisa semakin berkembang ke depannya, baik dari sisi hasil ataupun permainan. Intinya, benar apa yang disampaikan oleh Coach Indra. Juga pemain nggak boleh cepat puas, sebab beliau sendiri pastinya nggak mau nasib generasi U19 angkatan Evan Dimas yang digadang-gadang jadi bintang masa depan timnas, nyatanya tinggal Dimas Derajat aja yang sejauh ini masih aktif membela timnas Indonesia senior. Padahal di U19, Dimas ini lebih banyak jadi cadangan. Tapi dengan tekad, kerja keras, dan doa,
Dimas mampu jadi salah satu pemain yang konsisten di Liga 1 dan kini berkesempatan main di kancah Asia. Usai resmi bergabung dengan Persib Bandung. So sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda, mantap! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.